Shalom, selamat pagi semuanya, selamat jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentunya semuanya sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah, dan sebelumnya kita menyanyikan satu pujian seperti rusa rindu sungai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beri datang ke hadirat Engkau yang Maha Kudus. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beribadah kepadamu, melayani pekerjaanmu, terlebih dahulu kiranya Engkau sucikan, kuduskan hati, jiwa, roh, pikiran kami, lidah, mulut kami, seantero tubuh kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, dan kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, supaya ibadah pelayanan kami boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat kami bagi kami semuanya. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin dengan kuasa Roh yang kudus. Apabila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka mata telinga hati kami, dan kiranya Engkau sendiri yang bersabda melalui lidah dan mulut hamba-Mu, dan kiranya Engkau sucikan, kuduskan lidah mulut hamba-Mu, biarlah apa yang dikatakannya bukan dari hati dan pikirannya sendiri, tetapi semata merupakan ungkapan isi hati-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pemahaman, pengertian kepada kami yang mendengarnya, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga langkah demi langkah kami boleh senantiasa mengikuti akan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau pimpin ibadah kami selanjutnya sampai selesai dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur yaitu di minggu terakhir bulan 3 kita masih diperkenankan ibadah secara online. Saudaraku sekalian, hari ini kita dapat bertahan semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya percaya saudara dimanapun berada, kemurahan Tuhan itu selalu ada di depan saudara. Hari ini banyak orang yang sudah mengalami kesembuhan. Dan juga ada yang sudah mengalami untuk meninggalkan dunia ini. Saudaraku sekalian, memang semuanya ini sudah ada di dalam firman Tuhan bahwa waktunya sudah dekat. Sebagaimana di dalam 2 minggu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa saudara saat ini berada di dalam perjalanan, yaitu dalam gurun yang kering, ya. Padang gurun yang kering, jadi yang harus saudara jalani saat ini, di mana tidak ada apa-apa, di mana saat ini banyak orang yang mengalami penderitaan, tidak dapat pekerjaan, untuk makan sulit, kejahatan di mana-mana. Ini dalam padang gurun yang harus kita lalui. Dan kapan? Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, bersyukurlah kalau hari ini saudara dan saya itu masih diberi kesempatan untuk melewati padang gurun. Jangan saudara undur. Pagi ini akan saya sampaikan satu hal di mana saudara harus mengambil keputusan yang benar. Firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan, bagaimana saudara yang saat bertahanan ini harus mengambil satu keputusan. Saudara tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara dan saya sampai hari ini dapat bertahan, itu ada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu jemaat Shola Gratia yang di Kaliboto dan Castrokoro sudah setahun tidak ada dapat bertemu muka, hanya melalui online. Tapi percayalah, bagi orang yang bertahan itu akan mencapai satu tujuan, di mana Tuhan akan memberikan satu pertanyaan, satu pilihan. Apakah saudara hari ini saya akan memilih supaya saudara memilih yang paling tepat. Tidak ada jalan lain. Sekarang dunia sudah tidak dapat menjamin saudara sekalian. Berapa banyak orang yang berusaha sekarang jatuh. Tapi berbahagialah saudara hari ini, kalau saudara di minggu yang terakhir ini masih dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang saat ini mungkin saudara sekalian ada yang sudah divaksin. Tapi jangan saudara sembrono dengan saudara divaksin, berarti saudara kebal. Saudara salah. Yang terpenting hari ini, meskipun saya dan Ibu Gembala belum divaksin, tapi saya percaya bahwa vaksin yang sudah saya terima adalah darah Yesus yang dipersembahkan bagi saudara dan saya. Manfaatkan itu. Jumat depan kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan. Renungkanlah ini, kematian Tuhan itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan sempatkan diri bahwa pada waktu nanti saudara ibadah Jumat Agung, saudara juga akan mendapatkan vaksin, yaitu tubuh dan darah Tuhan yang kita persiapkan. Ayo kita sama-sama merespon ini. Apakah saudara siap menerima vaksin darah Yesus itu yang ditumpahkan bagi saudara dan saya dari kayu salib? Kita renungkan, inilah momen yang terpenting. Kita membayangkan betapa besar Tuhan itu mengasihi saudara saya.
sehingga dapat mempersembahkan tubuhnya dikorbankan untuk saudara dan saya. Ada dua pilihan yang harus saudara pilih hari ini. Biarlah ini juga menjadi sesuatu momen yang bagus bagi saudara dan saya. Dua pilihan. Kita akan baca di dalam Ulangan 30, Ulangan yang ke-30 ya. Mulai ayat 15 kita akan baca ya. Ini merupakan pilihan yang harus saudara pilih. Tidak boleh saudara enggak, saya justru enggak mau. Ini pilihan. Kalau ada merah, ada putih, ada besar, ada kecil, tua muda, ini pilihan. Dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kita sekalian yang masih dapat bertahan ini adalah untuk mengambil dua pilihan. Yang pertama, ayat 15 dikatakan, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Jadi ini pada hari ini, pada minggu ini, minggu yang terakhir ini di bulan Maret. Pada hari ini, kehidupan dan keberuntungan itu sama. Kehidupan, keberuntungan, dan kematian dan kecelakaan. Tinggal saudara pilih. Tentu saudara milih yang enak. Tidak ingin kematian dan tidak ingin kecelakaan. Yang saudara pilih pasti kehidupan dan keberuntungan. Semuanya pasti milih itu. Tapi jangan salah sangka. Jangan saudara, kalau saudara tidak berada di dalam lingkungan yang Tuhan siapkan, maka tidak mungkin saudara akan mengambil kehidupan dan keberuntungan. Kalau saudara jauh dari apa yang Tuhan perintahkan, kehidupan saudara tidak sesuai dengan kehidupan sebagai anak Tuhan, maka di sini saudara boleh pilih kehidupan dan keberuntungan, semua akan memilih itu. Tetapi ingat, Tuhan menyiapkan. Apakah kamu layak mendapat kehidupan dan keberuntungan? Kematian dan kecelakaan itu pasti diterima bagi orang yang tidak setia dan taat. Ngeri sekarang ini. Kematian dan kecelakaan tidak pandang bulu. Tua muda, kaya miskin, sama saja. Tetapi ada suatu kriteria di mana kita akan mendapat kehidupan dan keberuntungan, yaitu bila mana kita dekat sama Tuhan. Bila mana kita memilih hidup bersama Tuhan. Ini peringatan. Ayo saudara sekalian, jemaat sholat gratia dimanapun saudara berada, tentu kita akan memilih kehidupan dan keberuntungan. Hidup di dalam firman pasti ada keberuntungan. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam firman, maka yang ada adalah kematian dan kecelakaan. Tinggal saudara pilih. Ayat yang ke-16 dikatakan juga, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Kalau tadi saudara memilih, saya memilih keberuntungan dan kehidupan. Tuhan menyatakan, karena hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Ada kaitannya. Jangan hanya memiliki kehidupan dan keberuntungan, tetapi Tuhan, kalau kamu mau hidup dan keberuntungan di sini, supaya engkau hidup dan bertambah banyak di Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-16 ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya.
berpegang pada perintahnya, artinya kita berpegang pada firman Tuhan. Saudaraku sekalian, ini adalah sesuatu yang harus saudara ambil hari ini, bukan besok atau lusa atau minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi hari ini, minggu yang keempat ini. Kalau kita mau hidup dan mau beruntung, maka di sini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Untuk apa? Ayat yang ke-17, supaya engkau hidup dan bertambah banyak diberkati oleh Tuhan Allahmu, seperti mana engkau masuk ke untuk mendudukinya. Ini enak, saudaraku sekalian. Kalau melihat seperti itu enak, mengapa saudara Salvi? Tantangannya adalah dunia ini, kemegahan, kekayaan, kelimpahan, mungkin juga jabatan yang tinggi, itu membuat saudara saat ini jauh daripada Tuhan dan tidak memegang apa yang diperintahkan. Dan ayat 17 katakan, kalau tadi sudah Tuhan memberikan jalan, maka di sini ada kuasa miskin. Adalah sesuatu yang sangat-sangat harus saudara cermati. Inilah jalan kehidupan dan kekayaan. Mengasihilah Tuhan dan menuruti perintahnya. Mudah. Tapi sebaliknya, di dalam ayat yang 17, ini ada pilihan yang lain, di mana 17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disertakan untuk sujud menyembah pada Allah lain dan beribadah kepadanya, ini tantangan bagi saudara. Maka, 18, aku memberitakan kepadamu pada hari ini juga. Saudara bisa Tuhan mengatakan pilih kekayaan dan hari ini juga. Kalau saudara memilih menaati perintahnya, maka Tuhan akan memberi berkat. Tetapi kalau saudara ingkar ikatan ini, maka aku berkata padamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi dan jauh sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudaraku sekalian, dalam arti kata binasa, mungkin saudara mengatakan kalau tidak itu Tuhan mati. Bukan, saudara sekalian. Binasa ini adalah arti yang luas. Yang dulu kaya, sekarang jatuh miskin, perusahaannya ditipu orang, di barang orang lain, dicuri atau itu binasa. Salah pilih jodoh itu juga merupakan kebinasaan. Hati-hati saudaraku sekalian, khususnya bagi muda-mudi yang belum menikah. Saya katakan dari bawah, ini ayat penting. Aku memberi kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut tanah di mana engkau sebentar akan pergi menyeberang sungai. Ini kebinasaan. Bukan binasa di dalam ayat tadi, bukan binasa artinya meninggal. Tetapi luas. Binasa di dalam perekonomian. Yang tadi kaya, punya jabatan tinggi karena korupsi, jatuh, masuk penjara. Itu kebinasaan. Yang punya harta banyak dicuri orang, itu kebinasaan. Gagal di dalam rumah tangga karena memilih jodoh yang tidak sepadan. Kebinasaan. Gagal mendidik anak
Karena orang tua tidak berpegang pada firman Tuhan, anaknya jadi suka narkoba. Anaknya sekarang bisa menuntut orang tua. Salah didik itu juga kebinasaan. Oleh sebab itu ayat ini memang harus saudara cermati. Ada dua pilihan. Saudaraku sekalian, saya bukan untuk menakuti. Tapi di sini kita harus tahu bahwa hidup ini adalah satu kesempatan. Tuhan menyiapkan ada dua pilihan. Ayat 15 tadi ada dua pilihan. Kalau mau hidup dan mau beruntung, ikutlah aku dan naati perintahnya. Tapi kalau hari ini saudara belum sadar, di dalam masa-masa yang sulit ini, belum sadar bahwa saudara masih dapat bertahan dengan harta saudara, maka ayat 18 jawabannya, kamu akan binasa. Seberapa banyak harta saudara yang saat saudara miliki, mungkin warisan dari orang tua atau siapa, tidak menjamin itu akan ada kebinasaan. Kalau kita tidak mau taat, tadi katakan kebinasaan dan tidak akan lanjut umurmu. Nah, ini tidak lanjut artinya kita tidak akan panjang. Saudara sekalian, ini firman Tuhan ini merupakan tantangan. Tinggal di masa sulit ini, saudara memilih yang mana? Semua hamba Tuhan menginginkan domba-dombanya, jemaatnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mau taat. Meskipun ibadah online ini kami tidak hadir. Tapi asalkan saudara hadir dan saudara mau mendengar firman Tuhan, inilah ada satu kebanggaan di mana saudara dapat bertahan. Tetapi kalau hari ini meskipun saya tidak hadir, tapi saudara mengatakan, nggak lihat orangnya, itu terserah saudara. Yang penting kami sudah membagikan firman. Karena firman yang keluar dari mulut Allah melalui siapapun yang sudah ditunjuk, diberi kuasa untuk menyampaikan, itu adalah firman kebenaran. Bukan kami menyampaikan kesombongan kami, kesuksesan kami, bukan. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa, yang hari ini perlu saudara turuti. Taati perintahnya. Yang ke-19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini juga. Nah, semuanya hari ini, bukan besok lusa. Tuhan sudah menawarkan hari ini. Dia katakan, kuhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tinggal saudara pilih. Kehidupan dan kematian. Tentunya kalau kita tawarkan seperti ini, tentang orang-orang mungkin mengatakan, ya pilih yang hidup. Saya masih belum banyak senang-senang. Harta saya masih banyak, saya belum nikmati harta saya. Gak mungkin orang yang kaya ditawari, ingin mati atau hidup? Ya hidup. Kecuali orang yang sudah frustasi. Kecuali kalau orang yang kaya, punya hutang banyak, ditagih mau stres, pergi ke atas jembatan. Ditanya Tuhan, kamu pilih hidup atau mati? Tuhan, saya lebih baik mati, hutangku lunas. Ada orang yang seperti ini. Karena mereka di salah jalan. Tidak memiliki Yesus. Tapi kalau memiliki Yesus, maka kematian itu merupakan satu kengerian. Aku ingin pilih hidup. Bagaimana caranya? Ya saya bekerja. Saya akan membayar hutang-hutang saya. Saudaraku sekalian, mari hari ini jangan kita sembrono. Dalam menentukan suatu pilihan, ada satu tawaran bagi Tuhan hari ini. Hari ini, pilih kematian
kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tentunya semua akan memilih kehidupan dan berkat. Tidak ada satu orang pun yang akan memilih kutuk dan kematian. Tidak ada. Hanya orang yang stres maunya seperti ini. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ada syaratnya. Kalau Tuhan sudah melakukan seperti ini, mungkin saudara akan bertanya, siapakah sih Allah itu? Ya. Siapakah Allah itu? Tentunya saudara mengatakan, kok dia menyarankan seperti ini pada hari ini, kok enggak minggu depan saudara begini, tapi hari ini. Kita akan melihat siapa sih Allah itu yang memerintahkan yang seperti ini, firman ini tajam. Allah adalah yang menciptakan dunia dan isinya, itu adalah Allah. Maka dia berhak memberikan firman yang keras. Jadilah jemaat yang sekarang ini bertumbuh. Kalau hanya mendengar firman keras, saudara tutup telinga, saudara abaikan semuanya, saudara akan menerima risikonya. Kita lihat di dalam Kisah 17 ayat 24-25. Ini jelas-jelas siapakah Allah itu. Tadi yang pertama Ulangan 30 ayat 15-18, itu Tuhan menawarkan dua opsi. Saudara pilih hidup dan keberuntungan atau kutuk dan kematian. Tentu saudara bertanya lagi, siapakah Allah ini? Kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 24-25. Ayat 24 katakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatunya. Allah yang menjadikan bumi dan langit dan bumi ini adalah Tuhan, bukan buatan manusia. Artinya bukan Tuhan buatan manusia yang seperti mungkin, maaf saya tidak ingin sesuatu, mungkin saudara dapat membuat sesuatu benda apa yang saudara sembah. Bukan seperti itu. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak kelihatan, tapi dapat kita rasakan. Asal kita bergaul akrab dengan Allah, Tuhan pasti mendengar. Setiap doa yang sungguh-sungguh saudara minta dengan jujur dan dengan sungguh ikhlasnya, maka Tuhan mendengar. Itulah Allah, saudara dan saya. Allah yang luar biasa. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Artinya Allah tidak butuh dari apa yang saudara miliki. Allah tidak butuh harta saudara. Allah tidak butuh bantuan saudara. Allah tidak butuh makanan atau pemberian dari saudara. Dan sini katakan, Dia tidak dilayani manusia seolah-olah Ia kekurangan. Ia tidak akan kekurangan karena Dia menciptakan langit, bumi dan manusia. Yang memberikan keberuntungan, yang memberikan berkat pada orang. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu. Saudaraku sekalian, ini tawaran. Tinggal saudara mau pilih. Kalau kita lihat orang yang salah pilih, di dalam firman Tuhan kita lihat ini pilihan yang salah.
Kebanyakan orang yang memilih dilihat dari pandangan mata. Terlebih bagi saudara sekalian yang memilih mungkin tadi kebinasaan. Contohnya, salah pilih pasangan. Mungkin saudara melihat dari jauh, cantik, punya kedudukan suatu perusahaan. Ini tepat. Ini salah pilih. Yang harus saudara pilih adalah orang yang benar-benar taat dan mau melakukan firman Tuhan dan mau hidup di dalam apa yang Tuhan perintahkan. Itu pilihan yang tepat. Karena ini adalah harta yang besar dari Tuhan diberikan. Dunia akan habis kalau saudara memilih dunia. Contoh soal di dalam Lukas 15 ayat 13 dan 14. Ini kita lihat, mungkin saudara sudah mendengar tentang anak yang terhilang. Ya. Lukas 15 ayat 13 dan 14. Kita baca 13. Setelah orang tua itu punya dua anak bungsu dan yang sulung. Anak bungsu itu minta kepada orang tuanya, "Bapak, sebelum Bapak meninggal, tolong harta ini dibagi." "Kemana, nak?" "Saya akan pergi ke jauh, tolong separuh saya minta." "Saya nggak minta lagi." Bapaknya menangis karena si bungsu ini dicintai. Maka di situ hartanya dibagi dua. Dia pergi. Bapaknya katakan, "Mau kemana kamu?" "Jauh, Pak, saya akan pergi ke sana." Ini keputusan yang salah. Dikatakan 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dapat harta warisan, hidup senang-senang berfoya-foya, pesta pora, mabuk, ke tempat bar atau tempat yang berfoya-foya. Tapi di dalam ayat 11, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saudara kalian, ini contoh soal yang salah pilih, salah menentukan apa yang harus hanya ingin menikmati harta dunia, kesenangan sana sini. Ini contoh yang real, anak yang terhilang. Kalau kita selanjutnya, kita akan tidak saya baca, tapi anak ini akhirnya dia melarat dan menjadi pengemis. Makan dari sisa makan dari babi. Tapi dia akhirnya minta kepada bapak, kembali kepada bapak. Karena bapak yang tahu anaknya yang bungsu datang dari kejauhan dengan compang-camping, dia tetap menerima sekali, diterima lagi, dipestakan. Inilah perangai dari seorang bapak. Meskipun anaknya tadi tidak menyenangkan, salah pilih, sudah divonis. Mungkin kalau kita sebagai orang dunia mungkin katakan, "Ya, saya bagi lu ya, tapi entek jauh balik." Tidak. Hati seorang figur seorang bapak. "Kemana anakku?" "Saya akan pergi, Pak." Dengan jujur air mata, bapak ingin melepaskan anak itu. Diciumi, dikasih uang sebesar-besarnya. Dia minta, "Hati-hati nak ya." "Ya, Pak." Hati seorang anak itu lain dengan hati seorang bapak. Demikian pula hati bapak di surga itu lain dengan hati saudara dan saya. Hati seorang bapak, seorang ayah, figur sebagai orang bapak, sebagai Allah, itu mengasihi saudara dan saya. Jangan pilih hanya melihat dari mata saja.
Kita akan hanya melihat bahwa sesuatu itu adalah yang terbaik adalah bila mana kita memilih itu melewati doa. Ya. Seperti hanya saya ingin memilih satu barang, tapi saya berdoa, Tuhan supaya jangan salah pilih. Akhirnya kita doa, Tuhan memilihkan yang terbaik. Demikian pula saya bersama dengan istri saya. Tuhan memilihkan. Dan sampai hari ini kami berdua sudah melewati umur yang Tuhan tentukan. Ya, firman Tuhan katakan, umur manusia 70. Setelah itu penderitaan. Bonus tapi menderita. Wajar. 70 ke atas itu wajar. Karena kita ini sudah mengalami apa yang Tuhan firmankan. Saudaraku sekalian, kalau tadi contoh seperti anak terhilang tadi, maka kita akan lihat juga. Ya. Kita akan lihat bahwa yang kita lihat hari ini adalah tentang anak yang terhilang. Ya. Tetapi juga kita akan lihat juga tentang apa sih yang lainnya contohnya tadi. Kita lihat antara Abraham dan Lot. Pada waktu Abraham dan Lot sama-sama diberkati, semua anak cucunya berkumpul dalam satu negeri. Negerinya subur, ternaknya bertambah banyak. Tetapi karena dua sisi Abraham dan Lot, ini yang sering bertengkar anak-anak dan menantunya. Akhirnya Abraham berdoa minta Tuhan hikmat. Tuhan katakan, ajak Lut ke tempat yang di sana tinggi, suruh pilih. Abraham yang patut akan Tuhan, dia menawarkan, Lut, kalau engkau pilih kanan, saya pilih kiri. Tapi kalau kamu milih kiri, saya milih kanan. Itu pribadi Abraham yang lugu, yang mau hidup bersama Tuhan. Maka setelah lihat saudara sekalian, kehidupan ini juga akan membawa sesuatu yang menentukan. Akhirnya Lut hanya melihat di mana lembah sungai Yordan itu yang dilihat oleh tumbuh-tumbuhan, di sana banyak kota-kota besar. Dia memilih dengan mata, dengan pandangan. Yang sana Abraham, saya akan memilih ke sana. Silakan. Abraham mengatakan silakan. Tetapi apa selanjutnya? Lut hanya memilih dengan pandangan mata, maka di situ dia kehilangan istrinya, jadi tiang garam. Lembah Yordan dipilih, Sodom dan Gomora dilenyapkan. Ini pilihan yang salah. Hari ini saya akan melihat pada saudara kalian, ayo kita sama-sama untuk melihat apa sih rencana Tuhan itu. Dan pagi hari ini sudah saya tawarkan dua opsi. Saya tidak menawarkan bulan depan, tetapi hari ini, minggu ini, saudara pilih kehidupan dan berkat atau memilih kematian dan kutuk. Tinggal saudara pilih. Dua hal contoh. Orang yang punya hikmat, orang yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan, orang yang selalu minta dipimpin oleh Roh Kudus, tidak salah pilih. Tinggal saudara dan saya. Siapkah saudara untuk melewati masa virus corona ini? Siapkah saudara untuk memilih sesuatu? Jumat depan saudara kita akan merayakan kematian Tuhan. Ya, jangan salah pilih. Hari ini, minggu ini, pilihlah. Dan ada syaratnya. Dan ada
Akibatnya kalau saat saudara memilih yang tepat, maka di ayat yang ke-20 katakan tadi, Ulangan 13 ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu lanjut dan umurmu akan panjang, diperpanjang ya. Umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya. Saudaraku sekalian, contohnya seperti ini. Kalau kita memilih yang benar, maka di sini dengan mengasihi Tuhan Allahmu, artinya dengan segenap hati kita mengasihi Allah dan mendengarkan suaranya hari ini saudara mendengar firman Tuhan, itu mendengar suaranya dan berpaut padanya, artinya hidup dalam kebenaran dan bergaul akrab dengan Tuhan tiap hari, tiap saat, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, berpaut pada Tuhan, maka hidup kita akan tetap aman. Saudaraku sekalian, marilah pagi hari ini, sebelum kita memasuki Jumat Agung, kematian Tuhan, dan kita merayakan Paskah, ambil pilihan yang tepat, yaitu memilih Allah yang benar. Tentu saudara mengatakan, aku memilih Allahku yang benar. Siapa Allahku yang benar? Yesus Kristus yang telah mati untuk saudara sekalian. Karena saudara sudah dibeli dengan darah yang mahal. Hari ini, mari saya tidak akan memperbanyak firman Tuhan, tapi saya tawarkan pilihan ini supaya saudara dapat mengerti. Bukan hanya sekedar melihat dari mata, tapi kita memilih Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Allah tadi katakan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 24, Allah yang menciptakan bumi, langit dan bumi. Itu yang harus saudara pilih hari ini. Allah yang memberikan umur panjang, Allah yang memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, bukan buatan manusia. Allah tidak minta kepada saudara sekalian tentang harta atau apa. Hanya Allah minta adalah hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Mari hari ini kita jangan lewatkan pagi ini. Kita belajar. Kita akan memilih Tuhan. Kita akan memilih siapa Yesus itu. Maka di sini saya percaya ini adalah satu pilihan yang tepat. Jangan pilih yang lain. Pilihlah Tuhan Yesus yang sebenarnya kita akan melihat bahwa Dia mengorbankan dirinya dari salib dengan harga yang mahal. Saudara sudah ditebus dosa saudara. Hari ini, biarpun saat ini saya dan saudara belum dapat bertemu, saat ini sama-sama melewati padang gurun yang tandus. Kesulitan yang saudara alami sama dengan kita alami. Tidak ada perbedaan. Tapi saya menawarkan pada saudara firman Tuhan pada pagi hari ini. Pilihlah Allah yang benar. Ambil keputusan yang benar. Jangan salah. Seperti anak yang terhilang tadi. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Aku memilih Tuhan. Ialah hari ini kita mengerjakan yang benar. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah sebelum kita memilih sesuatu, hendaklah kita berhati-hati dan kita bawa di dalam doa supaya pilihan kita tepat dan tidak terjerumus dalam kebinasaan. Dan biarlah apa yang kita pilih itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
kita menyanyikan satu pujian, aku memilihmu Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Langit dan bumi yang baru sudah siapkan, asal saudara dan salah pilih. Pilihlah Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan dan keberuntungan. Yang sebentar lagi kita peringati, dia mati dan sekali itu saudara saya. Mari saudaraku sekalian. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, akhirnya. Kami bersyukur punya Allah yang sudah memberikan dua pilihan. Biar kami berdoa untuk jemaat sholat Gratia di Kalipoto, di Sakura Lumajang, di Surabaya, di Sidoarjo, dimanapun saudara berada.
Jangan salah pilih lagi. Ambil pilihan tepat. Hari ini Tuhan akan memberikan suatu kehidupan bagi saudara saya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pada pagi ini Tuhan, Kau berkati setiap jemaat yang hadir di rumah ataupun di gereja yang mau mengambil keputusan ini. Engkau berkati ya Bapak dengan segala kelimpahan. Kehidupan sudah Engkau berikan, Kau tawarkan. Biar hari ini jemaat-Mu tambah hari tambah setia. Kami tidak mampu berapa Tuhan, hanya menyerahkan dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap kepala keluarga yang ada di Kalipoto, Castro di Koro, di Surabaya, di Sidoarjo, dimanapun berada. Saudaraku sekalian hari ini, kemudian di Kota Malang, Tambangmu juga, Pak Tri juga, Santosa, semuanya ada di Lumajang, semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan hari ini. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini sedang gencar berjaya untuk membagikan vaksin. Biarlah kami yang sudah mendapatkan, kami tetap semangat dan menjaga diri kami. Tidak menurut kebenaran dunia, tapi tetap menurut kebenaran firman. Dan pula kami yang belum divaksin, kami yakin dan percaya darah Yesus sudah memberikan vaksin pada kami, kekuatan, kesembuhan, dan kekebalan tubuh, sehingga tidak dijarah oleh virus-virus yang ada ini. Kami bersyukur Tuhan. Berkatilah Presiden kami Joko Widodo, wakil dan para menterinya, supaya mereka hidup sesuai rencana Allah. Baik Tuhan, wali kota, gubernur, pusat sampai di daerah, ABRI dan kepolisian, berikan hikmat akal budi, supaya dapat memimpin, menjaga Indonesia ini tetap aman dan damai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik Tuhan, vaksin yang akan dibagikan, biarlah dapat menyebar ke seluruh bumi Indonesia ini, sehingga mereka yakin dan percaya semuanya ingin hidup sehat. Terima kasih kami yang sudah percaya. Hidup sehat ada di tangan Tuhan, asalkan kita dekat pada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan ke atas. Saudaraku sekalian, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Kudus akan memberkati saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Dalam nama Yesus kita bertemu lagi pada hari ini.